itu sudah kita minta dan itu sudah harus kita tangani untuk berita acaranya. Tetapi sebaiknya mudah-mudahan mungkin sampai hari ini kami tanyakan kepada pimpinan juga belum diberitahukan apa yang berubah di Kodan BPS. Kenapa ini kami sampaikan? Ini untuk meluruskan atas dasar peraturan yang diunjuk oleh pemerintah kota. Yang diunjuknya kan ini masalah soal peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017. Nah, isinya yang pasal 2 itu adalah dalam hal terjadi perubahan kegiatan baru pada KUA dan PPS yang tidak terdapat dalam LKPD, perlu disusun berita acara kesepakatan berita daerah dengan ketua DPRD. Kan begitu bunyinya, bunyian dari yang mereka sampaikan. Lalu pertanyaan kami adalah sebaliknya, manalah KUA dan PPS yang kita bahas pada waktu itu? Karena buktinya menurut hemat kami sampai hari ini KUA dan PPS itu belum muncul. Manalah dia? KUA dan PPS yang kita sepakati kemarin. Nah, oleh karena itu kami minta kepada pimpinan juga, kalau boleh, agar KUA dan PPS yang kita sepakati kemarin supaya diminta kepada Pemko. Terus kemudian sekarang sudah bulan Maret, tanggal 24, ya. Sampai hari ini atas dasar apa kami tidak tahu. Seharusnya kan Pemko sudah memberikan salinan salinan APBD murni yang seharusnya bisa kami lihat. Manalah salinan itu? Kenapa misalnya sampai sekarang APBD yang telah kita sahkan kemarin pada bulan 9 dan kemudian di Desember kita sudah selesai untuk melakukan review. Kenapa sampai bulan 3 ini belum juga selesai salinan APBD murni sampai ke kantor Dewan ini? Mana lagi? Kalau memang prosedur diikuti. Biarnya menurut hemat kami banyak kejanggalan di situ. Nah, untuk masalah soal program kegiatan yang kami sinyalir, ya, kami sinyalir mungkin tidak tepat. Menurut hemat kami seperti di Komisi 1 kemarin ketika itu kita koordinator Komisi 1, bahwa di rumah sakit kita tidak pernah membahas masalah soal pembangunan infrastruktur atau katakan bangunan dari rumah sakit. Dan pihak rumah sakit juga tidak pernah mengajukan itu. Berita acaranya ada, buku RAPBD-nya yang mereka buat juga ada, boleh diminta nanti kalau diperlukan. Ada, tidak pernah diajukan itu. Nah, kalau diajukan ini ada perubahan, misalnya karena kita mendapat DID ke rumah sakit, tentu harus melalui prosedur yang baru lagi, kan begitu. Nah, ini prosedur itu di mana? Nah, jadi itu yang mungkin yang membuat, itu hanya salah satu contoh yang pernah kita bahas di rumah sakit. Itu yang membuat mungkin ya terjadi misalnya miskomunikasi yang baik antara Pemko dengan DPRD. Kurang lebih seperti itu menurut kami itu. Jadi kami berharap pimpinan kalau boleh lebih tegas untuk meminta semua hal-hal yang seharusnya menjadi hak kita, menjadi prosedur yang benar harus dilakukan sebenarnya dari awal, karena ini sudah jauh waktu dari bulan 9 sampai bulan Maret, selisih berapa bulan ya? Nah, jadi menurut kami terlalu lama. Kalau alasannya belum dicetak, minimal soft copy-nya lah. Kalau tidak ada soft copy-nya menjadi lah, biar kami lihat. Kalau itu seperti itu. Baik, media, tapi dia lakukan tanpa ada lampiran yang jelas, ada lampiran pembahasan yang jelas yang kami sepakati bersama, sehingga kalau kami pikir ketua DPRD disinyalir ditodong, ya, benar kutip, ditodong. Maka untuk itu kami sudah minta kepada ketua DPRD agar menyurati Pemko Sibolga agar meminta surat, kemudian mengundang kembali tim anggaran eksekutif, karena jawabannya semalam bahwa mereka fokus terhadap corona, pembahasan corona. Tapi di pihak lain mereka bermusyawarah. Begitu dia. Maka untuk itu kita minta, kami tegaskan sekali lagi bahwa sebagai pimpinan dan anggota DPRD sepakat meminta kepada ketua DPRD agar tegas dengan persoalan ini, konsekuen dengan ketentuan perundang-undangan, dan menyurati pemerintah kota
dalam hal ini Wali Kota Sibolga agar tidak melakukan lelang proyek dan program yang kami anggap bermasalah tahun 2020 ini. Silakan, ada yang lain? Ketua. Statement daripada mantan ketua DPRD Kota Sibolga, Pak Tony, tadi jelas disebutkan bahwasannya salah satu mata anggaran untuk Rumah Sakit Umum Sibolga sama sekali tidak ada diajukan. Tetapi faktanya sesuai dengan konferensi pers yang terdahulu, Pemko Sibolga itu sudah menganggarkan menarik dana lah, kita katakan dalam tanda kutip 10 miliar dari BULD kalau saya nggak salah, kemudian 17 miliar dari yang sebelumnya sudah dianggarkan dan disetujui DPRD, itulah anggaran di reklamasi pantai. Pertanyaannya Ketua, kalau hanya sekedar menyurati, sementara ini sudah terlihat jelas ada sesuatu yang memang kami amati masif dan terencana terhadap pengalihan anggaran ini. Apakah hanya dengan menyurati saja sikap daripada DPRD? Apa tidak ada rencana secara tegas untuk membentuk pansus meneliti apa yang terjadi sebenarnya? Terima kasih, Ketua. Baik, izin Pak Wali. Sebenarnya begitu. Dalam hal menangani hal seperti ini kan tadi kan saya berbahasa disinyalir. Artinya kan belum ada fakta yang akurat untuk kita jadikan bukti. Maka kemarin pada waktu kita rapat, kita minta kepada Ketua DPRD untuk meminta APBD murni. Tujuannya adalah mana fakta yang sebenarnya. Kalau nanti toh misalnya memang ada di situ perubahan itu, barulah itu menjadi fakta yang benar. Tapi kan kita nggak bisa asal tuduh nih. Jangan-jangan nanti bisa jadi mereka ubah, kan gitu kan. Jadi artinya saya berpikir alangkah lebih baiknya keputusan kita semalam sudah sama semuanya, meminta untuk menyurati APBD disampaikan ke APBD murni untuk disampaikan kepada DPRD. Nah kalau ada itu nanti, ini menjadi alat pembanding dengan yang kita bahas yang lalu. Apakah memang ini ada berubah atau tidak? Kurang lebih seperti itu. Nah kalau nanti sudah, maka saya pikir nanti pimpinan akan mengajukan langkah-langkah yang paling tepat kalau memang ada hal-hal yang negatif. Begitu. Artinya sesudah mendapatkan salinan APBD murni lah, baru mengambil. Kalau sudah mendapatkan, gitu Ketua ya. Kalau sudah mendapatkan APBD murni, barulah DPRD Kota Sibolga ngambil sikap. Begitu maksudnya Ketua. Iya. Yang jelas sikap kita hari ini adalah meminta Ketua DPRD menyurati Wali Kota Sibolga agar menunda dulu sementara waktu proyek ataupun program yang kita anggap bermasalah dulu. Kemudian nanti selanjutnya kita sudah minta surat dokumen APBD nanti kita lihat di situ dan nanti kita akan melangkah. Yang jelas kami beberapa anggota DPRD sudah ada yang 70% sepakat dengan keputusan pansus. Kita lihat dulu, memang ada kejanggalan yang luar biasa untuk pansus. Bisa kita dorong ini ke hukum bisa. Tadi Ketua katakan 70% Ketua. Kalau bisa kami tahu itu dari fraksi mana aja Ketua? Yang 30% yang mana itu Ketua? Ini kan masih asumsi kalau APBD. Ini kan lembaga politik. Ya, sabar dulu untuk bisa nanti semua perintahnya pula udah apa nanti. Pemko Sibolga itu melakukan pembohongan publik. Minta penjelasan yang tegas apa yang dimaksud dengan pembohongan publik itu Ketua? Pembohongan publik itu menurut Amir Tumori, apa yang disampaikan Sekda bahwa proses-proses itu betul, tapi isi di dalam itu tidak betul. Kemudian tanda tangan ketua itu sesuai dengan Permendagri 186 tahun 2017, dia bisa lakukan tanda tangan sendiri dalam keadaan mendesak, dalam keadaan bahaya, dalam keadaan tuntutan undang-undangan. Sebelum ini berganti, dulu kami tetap berdua menandatangani pimpinan, MUI pimpinan. Nah, kemudian ada kesalahan apa? Untuk jadi ketua itu dibahas dulu di Ketua BPAS, baru bisa tandatangani dia. Ini tidak ada. Ketua BPAS minta berubah.
mendapat. Sampai sekarang belum terlihat. Begitu dia. Artinya ketua setuju dengan pernyataan kami bahwa setiap anggaran itu harus disetujui oleh DPRD. Ya. Cukup ketua. Ya. Statement Kadis PKAD, apakah yang dia lakukan ini, yang tim lakukan ini adalah sesuai dengan perundangan atau tidak? Nggak bisa dijawab. Bah, itu bisa jawab. Oke, begitu dia. Ada lagi Pak Ungkap? Pak Rosuki? Pak Ungkap? Oke. Untuk yang lain bisa ketua, topik yang lain. Kalau corona sama